sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, semangat katakan, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagi. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup, Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Aku diberkati Tuhan, aku diberkati Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan.
Puji Tuhan ya, senang sekali kembali berada di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala ya. Tadi saya sempat bisik ke Pak Gembala ya. Yang mimpin selalu pra ibadah di sini ternyata Ibu Gembala ya, betul ya? Hampir selamanya. Hah? Oh kadang-kadang, tapi hari ini pas juga ya. Oke, kemarin waktu kita bertemu itu Tuhan sampaikan di hati saya taruh sesuatu untuk Ibu Gembala ini. Jadi Ibu Gembala saudara ini seorang worshiper, ya, seorang penyembah. Itu yang saya dapatkan di dalam doa. Maksudnya supaya Ibu Gembala ini jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Selalu hidup di dalam penyembahan itu. Dimanapun ibu berada, ya, lagi masak, lagi apa, worship tetap. Karena apa? Tadi ketika dia memimpin, jujur saya diberkati Tuhan. Bukan hanya dengan pujian itu, ya, tetapi karena spiritnya, rohnya, ya, di dalam hidupnya itu. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ketika saya mempersiapkan segala sesuatu, tiba-tiba teringat dengan Ibu Gembala saudara. Ya, saudara bersyukur sekali ya, punya Ibu Gembala seorang worshiper ya, seorang penyembah. Ya, karena itu tidak mudah. Saya juga melakukan ini dan menjaga ritme ini terus. Ya, saya terus menjaganya. Ya, sejak bersama dengan Bapak Gembala juga. Dan ketika saya mengajar dan lain sebagainya ya, memang saya tidak bisa lepas dari sini. Karena satu ketika mungkin saya pernah sampaikan kepada saudara, dalam doa puasa 10 hari. Ya, 10 hari itu Tuhan mengajar langsung saya mengenai pujian dan penyembahan. Itu langsung dari Tuhan. Bukan manusia yang ngajar saya. Tapi dia langsung, dia memberikan penglihatan itu dan dia memberikan ayat-ayat untuk praise and worship itu. Bagaimana yang pertama kali Tuhan memberikan bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, ekspresi itu dia minta. Ada ekspresi yang dia minta. Ekspresikan pujianmu kepada dia. Ternyata memang Tuhan mau seperti itu. Ya. Dia tidak mau kita menyembah dia, memuji dia dengan seadanya. Tapi dia memang mau, karena di situ dikatakan puji-pujian yang diekspresikan. Ya, dalam bentuk bahasa Ibrani, dia tulis sebelah kanan, lalu dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia langsung berikan itu. Nah, saya bersyukur, berarti dapat anugerah. Ya, mungkin tidak semua orang yang diberikan itu. Tapi sesuai dengan pilihan dia. Sesuai dengan dia berkenan untuk hal itu. Itulah sebabnya saya tidak pernah lepas dari hal ini. Ritme itu terus saya jaga. Karena saya tahu itu datang dari Tuhan. Tuhan telah memilih untuk menjadi seorang penyembah kepada dia. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu. Hanya ini sedikit sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saya akan berbicara di dalam satu tokoh Alkitab yang sangat sangat luar biasa tokoh ini. Mungkin Bapak Ibu sering baca ayat itu di kitab Ayub. Ya, kalau saya tidak salah papanya Ibu Gembala Ayub ya. Benar ya? Hah? Benar ya? Ya, itu seorang yang luar biasa ya. Bisa di spot ya, Ayub pasal yang pertama. Ya, ada hal yang menarik di sini. Mudah-mudahan saya bisa lihat di situ. Ayub pasal yang pertama. Ada kata yang pertama muncul di situ dikatakan begini. Ada seorang laki-laki. Kalau saya tidak salah begitu ya. Ada seorang laki-laki. Ya. Nah, di Ayub ini
ternyata ketika saya belajar sedikit mengenai tokoh ini, ternyata dia bukan orang Ibrani, ya, dia bukan orang Israel, tapi dia mengarah ke Arab-Araban begitu, ya, karena dia di Tanah Uz kan, dikatakan di Tanah Uz. Di Tanah Uz itu daerah Edom, itu apalagi moyangnya itu kan Esau. Ya, moyangnya itu Esau, itu Edom. Nah, dikatakan firman Tuhan ini, di dalam firman Tuhan bahwa tokoh ini, Ayub ini, pertanyaan begini, Tuhan ternyata menemukan seorang yang bernama Ayub. Kalau orang Israel itu biasa. Kalau Tuhan bertemu dengan orang Israel itu biasa. Ya, karena dia sendiri yang memilih bangsa itu. Tapi tokoh ini apalagi agak spesial. Dan sampai hari ini memberikan contoh yang luar biasa. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz yang sudah saya jelaskan tadi. Itu di daerah Edom. Nah, dikatakan yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Kalau di sini ada seorang laki-laki, saya seorang laki-laki, Bapak Gembala seorang laki-laki. Ya, worship leader tadi seorang laki-laki. Perhatikan ya laki-laki, Wawan. Ya, anak Wawan, adikku ini. Dia panggil saya tadi Om. Saya bilang jangan Om, Opa sekalian ya. Ya, terlalu rendah itu Om. Saya sudah Opa karena 60 lebih ya. Sudah Opa itu Wan ya. Kamu masih gadis ya. Nah, ini bercanda ya. Ini orang-orang hebat ini yang luar biasa. Dari remaja dia sudah, ini seorang worshiper juga nih. Ya, rata-rata yang keluaran dari sana itu worshiper ya. Betul. Ya, seorang worship keluaran itu ya. Kebanyakan memang spirit dari Tuhan kasih ke saya dan lepaskan kepada mereka. Ya, termasuk Bapak Gembala Saudara ini. Ya, seorang worshiper. Nah, perhatikan ya, ada seorang laki-laki. Bukan berarti wanita tidak termasuk. Tapi berbahagialah seorang perempuan atau sekarang seorang istri kalau dapat seorang laki-laki model begini. Jarang sekali ditemukan hari-hari ini seorang laki-laki yang ditulis di Alkitab seperti ini. Jarang sekali. Mungkin termasuk saya juga. Jarang sekali. Lalu dikatakan orang ini selanjutnya, dikatakan dia menjauhi kejahatan. Jadi ada 4 hal, ini bicara mengenai karakter. Dari seorang Ayub ini dia punya karakter yang luar biasa, yang dimana dikatakan dia jujur. Nah, dimulai dari saleh, jujur. Saleh itu punya komitmen yang luar biasa. Dia punya komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Jangan tanya masalah ibadahnya. Itu orang saleh itu. Jadi perhatikan ya, laki-laki di tempat ini yang hadir, ya saya mau beritahu, belajarlah untuk hidup saleh. Lalu yang kedua dikatakan jujur. Dia jujur dalam perkataan, dalam pikiran. Jujur sekali orang ini. Makanya saya berkata tadi, berbahagialah seorang istri perempuan yang dapat model seperti ini. Karena banyak laki-laki sekarang tidak jujur. Banyak sekali sekarang. Dengan tidak menghakimi, maaf. Tapi yang saya lihat banyak sekali. Banyak sekali yang melenceng laki-laki sekarang. Ya. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, saya mau langsung ayat selanjutnya, kalau takut akan Allah kan sudah tahu. Ya, sudah tahu kalau takut akan Allah. Juga menjauhi kejahatan. Kalau kita laki-laki sekarang bukan menjauhi kejahatan, datangi kejahatan. Kalau perlu buat kejahatan. Ya, tapi orang ini lain, tokoh ini lain. Ayub ini lain. Pantas saja Tuhan menemukan seorang Ayub ini yang benar-benar hidupnya adalah saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah tertarik rupanya dengan orang seperti ini. Sehingga dikatakan ayat selanjutnya,
dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 anak. Lalu ayat selanjutnya, dan dikatakan di sini bahwa ia memiliki 7.000 ekor domba, ya kambing domba. Terus dan seterusnya, Bapak Ibu boleh. Artinya begini, laki-laki ini hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, sehingga Tuhan memberkati begitu luar biasa. Kalau ada laki-laki model ini, saya percaya orang itu pasti diberkati Tuhan. Tidak mungkin tidak. Allah tidak bisa membohongi dirinya. Dia tidak bisa membohongi dirinya. Dia tidak bisa keluar dari jalur yang benar. Makanya Tuhan menemukan orang benar ini. Ya, kalau diberikan judul khotbah ini sebenarnya penderitaan orang benar. Tetapi dikatakan Ayub ini diberkati luar biasa. Hitungan berkat pada waktu itu ya dihitung dari jumlah daripada ternak dia. Jadi Ayub adalah laki-laki yang sangat diberkati Tuhan. Karena oleh firman Tuhan dikatakan bahwa ayat selanjutnya ya banyak jumlah besar, bahkan apalagi karyawannya, ya pekerjanya itu luar biasa banyaknya. Tidak terhitung di sini. Ya, saya tidak menemukan berapa banyak, tetapi banyak sekali. Lalu dikatakan anaknya sering mengadakan pesta. Orang kaya seperti itu, ya. Ada pesta selalu bagi anak-anak mereka. Dari anak pertama, nanti minggu selanjutnya, hari selanjutnya, anak kedua terus berputar seperti itu. Tapi ingat, bukan berarti anak-anaknya itu orang duniawi, tidak. Bukan berarti anak-anak Ayub orang duniawi. Mengapa? Karena Ayub seorang seorang imam keluarga yang luar biasa. Karena setiap kali anaknya setelah itu mengadakan pesta, maka Ayub menguduskan mereka. Membawa korban kepada Tuhan. Dan dia doakan anak mereka dan dia berkata, Tuhan, mungkin dalam pesta itu dia mengutuk engkau dalam hati mereka. Oleh sebab itu, aku kuduskan mereka. Ini seorang imam bapak keluarga yang luar biasa. Coba kalau kita laki-laki di sini model begitu, wah luar biasa. Wah ajaib sekali ya. Sangat luar biasa. Makanya saya merindukan setiap di jemaat di mana kita ada. Indah sekali kalau dapat laki-laki model begini. Ya, maaf, ini WL ini suami istri ya. Nggak mungkin bukan suami istri toh. Ya, coba tanya istrinya itu. Ibu, suaminya begitu ya 4 hal ini? Ya? Jangan bohong ya. Iya benar. Betul tidak? Wawan ada istrinya enggak? Ibu, apakah anak Wawan ini saya panggil anak karena saya pikir dia masih kecil bagi saya. Ternyata dia sudah beristri ya. Ya kan dari dulu kan kamu remaja. Saya sudah gede. Ibu, betul ya? Hah? Laki-laki ini seperti itu, seperti Ayub. Betul? Saleh, jujur, ya enggak pernah bohong-bohong ya. Wah hebat itu suaminya. Pantas kamu diberkati Wan. Luar biasa. Iya benar. Ya, sudah punya anak? Ada. Nah, 1, setiap anaknya itu kamu mengadakan korban kan? Kuduskan anak itu. Begitu rumah tangga Kristen harusnya. Ini contoh besar. Itulah sebabnya dikatakan apa? Ketika saya pelajari orang ini, dikatakan Tuhan menemukan Ayub. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan menemukan itu Ayub? Ingat ya, dia bukan orang Hebrew, bukan orang Ibrani, bukan orang Israel. Ya, dia adalah orang di daerah Edom itu. Edom itu kan musuh bebuyutannya Israel. Karena apa? Karena dendam kesumatnya itu. Ya, antara Esau dan Yakub. Walaupun Tuhan pulihkan mereka dalam pertemuan itu, tapi turunannya dendam. Itulah sebabnya ya Edom itu dihukum oleh Tuhan. Karena dendam. Jadi jangan ada dendam di antara saudara. Ini hati harus belajar untuk bersih. Bersih benar. Ya, saya belajar terus terang, saya belajar untuk hari ini. Takut sekali saya bikin dosa sedikit pun dengan perkataan. Kebanyakan manusia jatuh dalam perkataannya. Kalau dia tidak terikat dengan zina, tidak terikat dengan minuman keras, tidak terikat dengan yang namanya yang sekarang yang lagi viral itu apa selingkuh-selingkuh. Betul tidak? Ya Mas ya?
Oh, syukur sekali Well ini tidak pernah selingkuh. Puji Tuhan. Dulu sebelum dia ketemu istrinya banyak sekali. Ya karena dia kan gagah. Dia kan sampai Ibu Gembala bilang ini Well kita besok itu ya baru ya. Tapi luar biasa, spiritnya luar biasa ya. Tapi saya mau beritahu ya untuk Well, teruslah diam, belajar untuk diam di bawah kaki Tuhan terus. Itu yang paling penting. Saya keliling banyak gereja di muka bumi ini menemukan, benar, sampai di Israel, sampai di Mesir, sampai di Yordania, saya temukan ya cuma satu, apapun yang Anda mau lakukan cuma satu, di bawah kaki Tuhan. Itu kuncinya. Kunci dari segala kunci di bawah kaki Tuhan. Seperti pujian tadi, kini aku berserah menyembah. Ya, kini aku berserah di bawah kaki Tuhan. Di situ engkau akan mendapat urapan yang baru. Hadirat Tuhan akan selalu bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada. Itu sebabnya Ibu Gembala tadi. Ya saya katakan, Tuhan taruh ya saya, kamu adalah worshiper. Dimanapun kau hadirat Allah itu ada. Jadi ketika dia mimpin, itu hadirat Allah akan kita rasakan melalui hidupnya. Nah saya lanjut di sini. Nah, dikatakan ya selanjutnya, dia orang yang begitu diberkati Tuhan, begitu kaya, anak-anaknya mengadakan pesta ya dan sebagainya. Tetapi di dalam kesalehan Ayub, kejujuran Ayub, takut akan Allahnya dan menjauhi kejahatan, ternyata dia kena dengan namanya bencana. Ada musibah yang tiba-tiba datang menimpa hidupnya. Musibah ini tidak main-main. Sebenarnya saya mau praktek kepada saudara tadi. Tapi saya terlambat datang ya. Saya mau minta sebenarnya 4 orang. Seperti ini kejadiannya. Orang pertama datang melaporkan bahwa kita punya kambing domba. Ya, habis. Orang Seba datang untuk menghancurkannya. Yang kedua datang lagi, orang yang kedua melaporkan kepada Ayub. Sama, lembunya, ya, orang-orang Kasdim datang juga menghancurkannya. Orang ketiga datang, sama, laporan yang sama. Dia berkata hanya aku sendiri yang bisa lolos dari peristiwa itu. Dari pembunuhan, pembantaian, bahkan penjarahan, perampokan. Lalu yang dikatakan itu yang terakhir. Ada halilintar datang menghancurkan rumah anak-anak tuanku ketika dia mengadakan pesta. Halilintar datang menyambar dan terbakar habis rumah itu. Dan anak-anak tuanku mati. Perhatikan baik. Ternyata orang yang jujur, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tidak lepas dari masalah. Tapi yang saya bersyukur membaca kisah ini. Ini pelajaran yang penting. Di ayat yang ke-20 muncul firman Tuhan ini. Kalau saya tidak salah ada ayat 20. Ketika dia mendengar semua itu, Ayub tidak kaget sama sekali. Itu yang hebat dari orang ini. Oh Tuhan, aku mau belajar dari orang ini. Tidak mudah loh. Kita kehabisan harta, walaupun itu dari Tuhan juga. Jadi ingat, apa yang Ayub katakan, aku datang dengan telanjang. Dan aku pergi juga dengan telanjang. Ternyata Ayub sadar dan kita harus belajar. Semua yang Bapak Ibu miliki itu dari Tuhan. Ayub orang terkaya di Edom. Di tanah Uz. Ingat Ayub seangkatan dengan Abraham. Abraham di bagian lain, di tempat yang lain. Dia seangkatan.
2000 tahun yang lalu. Peristiwa ini 2000 tahun yang lalu. Tapi tercatat sampai hari ini dan sampai Tuhan datang, firman ini tidak akan berubah. Karena firman Allah tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, saudara boleh berubah, tapi firman Allah tidak berubah. Itulah sebabnya percayai firman Allah itu. Dan bukan hanya saudara percaya akan firman Allah, tapi hidupi firman Allah itu. Bergaul dengan firman Allah. Semua jemaat di tempat ini, tentu gembala saudara, ibu gembala saudara sudah menyatakan ini di mimbar selalu. Ayo bergaul dengan firman Tuhan itu. Bergaul. Jangan pernah tidak bergaul dengan firman Allah. Saya sangat setuju sekali. Kadang-kadang saya geleng kepala kalau membaca Alkitab itu. Saya berkata, pantas aja orang dunia melakukan hal yang jahat karena tidak mengenal Engkau. Kalau kita mengenal Allah kita, saya percaya kita tidak akan bertindak sewenang-wenang. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Saya yakin itu. Karena ada Tuhan yang selalu menuntun kita. Tuhan selalu mengingatkan hidup kita. Itulah sebabnya saya suka sekali dengan firman Tuhan. Yeremia berkata, ketika aku bertemu dengan firman-Mu, ada di dalam hatiku kobaran yang luar biasa. Ada kobaran, ada api roh dari dalam hatiku yang selalu ingin mencari firman-Mu. Aku ingin selalu membaca firman-Mu, Taurat-Mu. Aku ingin dipimpin oleh firman-Mu. Supaya apa? Hidup kita benar. Kan semua jalan ini mau masuk ke surga pasti. Betul tidak? Itu firman Allah itu yang tuntun kamu. Bukan yang lain, bukan adat istiadat. Bukan yang lain. Firman itu akan menuntun. Lihat orang ini. Dia berkata apa? Ketika hal itu terjadi, laporan itu datang. Lihat tanggapan Ayub. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub. Perhatikan dia berdiri. Berarti sebelumnya dia duduk. Dia duduk menantikan para pelayannya. Ya datang memberi laporan. Dia berdiri lalu dia berkata begitu. Dia mengojakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Nah, ini. Kemudian ia sujud dan ini prakteknya seperti ini. Dia berdiri lalu kemudian dikatakan dia sujud. Perhatikan, mendengar laporan itu dan dia menyembah Tuhan. Mana ada orang yang kehilangan harta, kehilangan anak, model seperti itu. Itulah sebabnya Allah menemukan Ayub yang luar biasa. Oh Tuhan, ada orang seperti ini yang luar biasa. Sudah ditimpa malapetaka bencana, masih sujud menyembah. Kita baru flu sedikit mengeluh. Bahkan jangan-jangan tidak datang gereja. Kenapa tidak datang? Sakit Pak Pengembala. Flu. Tidak ada urusan dengan flu itu. Pakai masker aja. Datang ke ibadah. Belum diambil anakmu loh. Belum diambil hartamu. Baru flu sedikit. Ini luar biasa. Waduh, saya bilang, oh Tuhan. Ketika Tuhan bukakan hal ini, saya bilang, Tuhan mau Kak belajar juga deh. Saya pakai logat Makassar ya. Mau Kak belajar kodong. Ya, mampukan saya. Dan saya tahu kenapa Ayub responnya seperti ini. Karena kedekatannya dengan Allah. Dia kenal Allah dengan betul. Kalau dia tidak kenal Allah, tidak mungkin responnya seperti ini. Orang yang mengenal Allah itu responnya seperti ini. Ketika ada masalah, ada bencana datang. Dia tidak ngomel, dia tidak mengeluh, dia tidak merasa kehilangan. Tapi dia hatinya terpaut kepada Allah. Ini yang heran, dia sujud dan menyembah Tuhan. Makanya saya mau katakan Ayub itu seorang worshiper, seorang penyembah. Dia seorang penyembah Tuhan. Dia tidak pikir lagi dengan semua itu. Orang kehilangan anak, satu aja sudah minta ampun. Dia kehilangan anak 10. Bukan hanya itu, harta bendanya ludas habis. Dalam diri Ayub tinggal
kurang. Maaf, hanya celana pendek yang dia punyai pada waktu itu. Malapetaka bencana menimpa orang benar ini. Dia tidak paham semua itu. Dan dia tidak dia tidak ambil pusing. Hatinya hanya terpaut kepada Tuhan. Lalu ada ayat selanjutnya enggak? Tadi ayat yang di spot tadi ayat 20 berapa? Masih ada enggak? Ya, coba. Katanya, nah ini dia. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ini orang benar-benar. Mengerti Tuhan. Maksudnya gini nih. Firman Allah ini ya. Dengan kata-kata seperti ini. Ya, semua sudah hilang. Tidak apa-apa karena memang aku datang telanjang. Aku tidak punya apa-apa. Ketika aku mulai bertumbuh besar dan dewasa, Tuhan yang berkati kok. Sorry, saya punya uang 10.000 di sini tadi jatuh. Pernah saya katakan gini, kalau Bapak Ibu pegang berkat, jangan pegang begini. Sakit kalau Tuhan cabut. Kalau Tuhan paksa itu sakit. Kalau pegang berkat gini dong. Terserah mau Tuhan mau ambil, dia taruh lagi. Itu yang betul. Orang gigil anak-anak mengkasar akan meneh. Saya terjemahkan ya. Mungkin Ibu Gembala tidak tahu ya. Dia ketawa tapi dia tidak tahu. Ya. Orang kikir itu kalau pegang apa-apa itu begini. Kan untukku dan untukku, kayak lintah. Untukku dan untukku, hanya saya saja. Dia tidak begini. Makanya saya bilang Tuhan, coba saya kaya toh, saya belikan ini jemaat Arauna ini di tempat ini kita beli. Tapi belum. Pray, doa. Saya juga masih kontrak. Ya saya paham kok. Ya, memang sampai di situ Tuhan kasih. Ya kalau nanti lebih ya puji Tuhan. Kalau begini biar sampai mati yang penting masuk surga. Ya toh tidak melakukan kejahatan. Daripada kaya melakukan kejahatan bodoh. Tidak ada gunanya itu. Nanti masuk di tempat yang lain. Ya. Lalu dia berkata, lihat aku keluar dari kandungan ibuku telanjang. Tidak ada sehelai pun, tidak ada emas perak di leherku, tidak ada. Lalu dikatakan apa? Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini seorang worshiper, seorang pemuji penyembah. Tadi dia sujud menyembah, sekarang dia memuji Tuhan. Wah sesuatu yang luar biasa. Ajaib itu Tuhan. Sungguh luar biasa engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti engkau yang aku kenal. Luar biasa orang ini. Ya, bisa kita belajar respon seperti ini. Mungkin keadaan, kondisi atau masalah yang kita hadapi tidak seperti Ayub. Tapi mari kita belajar respon dia. Kita belajar kepada Ayub. Ayub seorang yang luar biasa. Harta, keluarga, habis. Oke? Apakah Tuhan selesai? Belum. Dan khotbah ini belum selesai. Ya, saya dikasih waktu 45 menit. Mudah-mudahan sanggup. Mudah-mudahan. Karena saya kalau bicara firman itu biasa, 1,5 jam. Makanya jemaatku bilang, Pak Gembala, ada yang sudah Pak Gembala. Kalau tidak saya buka ini saya lempar. Jadi saya kalau jemaat sudah begini saya ngerti, saya tahu nih, sadar diri. Masih ada poin, selesai. Karena itu orang sudah goyang-goyang kakinya. Tapi di sini enggak ada ya. Saya bersyukur ada di jemaat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Selesai? Belum. Iblis datang lagi. Dia bilang begini. Ya coba, kau berkati Ayub. Dan kau beri pagar perlindungan kepadanya. Ingat ya, Tuhan yang memberkati kita, dia pagari kita. Ada pagar ilahi. Kalau itu terjadi bencana, itu seizin Tuhan pastinya.
Karena dia kan yang memberi, dia yang melindungi. Tapi kalau sampai terjadi bencana, itu berarti seizin dia dong. Berarti iblis atau siapapun tidak bisa melampaui Allah. Allah berdaulat atas hidup saudara. Jadi kalau saudara sampai hari ini aman, saya mau beritahu. Itu bukan karena kekuatanmu menjaganya. Bukan karena polisi, tentara, maaf. Dan lain sebagainya menjaga. Tapi Tuhan sendiri yang menjaga. Tapi kalau terjadi sesuatu, ingat, itu seizin Tuhan. Lalu iblis bilang, coba kasih sakit penyakit dia. Kulitnya itu loh, badannya. Tuhan bilang, oke, silakan. Kan ini iblis selalu datang menuduh. Karena kau berkati Ayub toh, makanya dia menyembah. Kau berkati Ayub toh, makanya dia memuji engkau. Coba kalau tidak ada berkatnya, pasti dia mengutuk engkau. Tuhan bilang, oh ya, begitu kah? Iya betul. Ini kalau dialog sederhanakan ini. Oh begitu kah? Oh menurut kau begitu ya? Oke, kalau gitu enggak apa-apa, silakan. Kamu sudah ambil harta bendanya anaknya toh, habis semua. Sekarang badannya silakan. Oke, kita mau lihat. Maksudnya Tuhan juga mau lihat seberapa tahan iman Ayub itu. Tapi ingat tadi bahasa saya. Tuhan menemukan Ayub. Berarti Tuhan menemukan bukan orang sembarang. Itu berarti Tuhan nadalkan Ayub. Mengapa? Karena Tuhan mengerti Ayub. Ayub juga paham Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, oke silakan, cobalah dia. Lalu datang bara. Oke, saya persingkat karena waktu singkat. Badannya. Oke, ini yang tidak masuk akal bagi saya. Sudah habis semuanya, dia ambil beling. Tiba-tiba datang penyakit gatal. Ingat ya, saudara kalau praktek itu enggak mampu. Beling. Karena gatalnya beling, dia garuk badannya pakai beling. Makanya Ayub itu enggak kelihatan lagi wajahnya seperti apa. Karena teman-temannya menyaksikan, Sofar, Bildad, Elihu, siapa yang satu lagi? Sofar, Bildad, Elihu, ada satu lagi. Dia berkata, Ayub kah itu? Ketika dia menderita dan dia duduk di tanah, dia meratapi hidupnya itu dengan penderitaannya. Tapi ingat ya, saya perhatikan itu ayat-ayat firman Tuhan ini, dia tidak mengeluh sama sekali. Itu yang luar biasanya. Saya biasa waktu baca itu, saya sampai nangis dan geleng kepala, saya bilang, Tuhan ada orang seperti ini. Tidak salah Tuhan menemukan Ayub. Tidak salah Allah menemukan saudara. Tidak salah Allah pilih saudara. Bukan Anda yang memilih dia, tapi dia yang memilih kamu. Berarti hidup saudara berharga di mata Tuhan. Wah ajaib, tidak ada seorang pun di sini yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua kita yang ada dalam ruangan ini. Harus yakin dalam hidup kita bahwa saya berharga di mata Tuhan. Ayub berharga di mata Tuhan. Datang temannya. Dia tidak kenali lagi. Seperti Yesus disalib. Dalam penderitaannya tidak dikenali lagi. Penuh dengan darah. Darah selalu bicara mengenai pengorbanan. Itu berarti Ayub berkorban. Di mana berkorbannya Ayub? Ketika dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ternyata ada korban yang keluar dari hidupnya. Korban itulah yang Tuhan lihat. Darah yang mengalir dari tubuh Ayub. Tuhan lihat itu. Itu sebagai persembahan yang benar. Dan pertanyaannya, apakah Ayub mengeluh? Apakah Ayub marah? Apakah Ayub kecewa dengan keadaan itu? Tidak sama sekali. Alkitab tidak mencatat, saya tidak menemukan. Alkitab mencatat bahwa Ayub kecewa, tidak. Tapi dia jalani hidup itu. Apakah selesai dengan sakit penyakitnya? Bagian selanjutnya, masih ada yang ketiga. Istrinya. Waduh, ini istrinya Bapak ini bagus sekali ya. Iya, pasti tidak pernah bilang, Pak, kutuki Allahmu itu. Misalnya kalau Bapak usaha dan rugi dan apa ditipu orang,
Ya, istrimu bilang begini, Pak, jangan mau kau percaya Tuhan lagi. Itu gara-gara percayamu sama Tuhan, toh sampai kau ditipu. Kutuki Allahmu. Maksudnya jangan lagi bersandar sama dia. Jangan lagi percaya kepada dia. Kenapa keadaanmu seperti ini? Lihat, ini pandangan orang dunia. Pandangan orang dunia begitu. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang buruk, itu pikirannya aneh. Itu pandangan dunia itu. Jadi istri Ayub mewakili pandangan dunia ini. Hei, kutuki Allahmu. Apa itu takut makan Tuhan? Kamu sudah hidup jujur, saleh. Aku tahu itu sebagai istri. Karena kita hidup sehari-hari. Aku tahu penyembahanmu, korbanmu kepada Tuhan. Semua aku tahu. Tapi kali ini, mengapa seperti ini keadaannya? Kutuki Allahmu. Ada ayatnya? Ayat 9, pasal berapa ya? Pasal 2 kalau saya tidak salah. Hah? Betul ya? Iya, pasal 2. Ayat 9, coba. Maka berkatalah istrinya kepadanya itu. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih mau engkau terus menerus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Masih mau terus menerus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan, tahun ke tahun. Berhenti sekarang. Kutukilah Allahmu dan apa? Memang ini perempuan aneh. Lalu apa jawab Ayub? Masih ada? Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Ibu Gembala aja sini, Ibu Gembala. Maaf ya, dia seperti anak saya. Maaf Ibu, ya, Pak Gembala ya. Karena dia saya anggap seperti anak. Ya, kalau sekiranya ini Ayub, ini istri. Dia bicara begini, kutuki Allahmu. Lalu saya bilang, kau seperti kayak perempuan gila. Tuh, betul tidak? Kayak seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oke, thank you Bu. Dia memang merespon luar biasa. Memang kalau orang takut Tuhan begitu. Contoh itu seperti itu tadi. Lihat. Ayat ini, dalam kesemuanya itu, dalam semua peristiwa 3 hal ini, kehilangan harta anak, ya sakit penyakit, datang istri seperti perempuan gila. Seperti ya bukan perempuan gila tadi itu ya. Seperti yang dikatakan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu yang saya katakan tadi, dia jujur. Kalau kita sudah banyak, ada orang Makassar, Puna Makassar, kadang-kadang palikboy. You know palikboy? Ya, kalau ada orang Makassar, itu keluar itu kata-kata hujat. Iya, kalau orang tidak takut Tuhan, tidak jujur, tidak menjauhi kejahatan seperti pasti keluar itu kata-kata yang tidak baik. Itu namanya palikbo, mengeluarkan. Kalau sekarang itu rohnya sana, ya. Tetanggaku itu orang Kristen juga. Orang Kristen juga, tapi suka tengkar. Suami istri, suka tengkar. Orang Kristen kok suka tengkar? Orang bilang bawalah damai. Mudah-mudahan anak kita ini, Wawan yang istri tidak suka tengkar ya, mudah-mudahan. Ya, saya berdoa kira-kira kau tidak suka tengkar. Kalaupun mau bertengkar, ya ampun. Saya kalau misalnya marah dengan istri, saya marah toh. Apa yang saya lakukan? Supaya saya tidak berdosa. Saya bilang, saya mau keluar jalan. Saya tinggalkan itu rumah saya jalan. Saya jalan dulu, nanti sudah puas hatiku pulang. Pulang sayang, tidak ada apa-apa. Itu bagus. Daripada berharapan terus baku tunjuk-tunjuk. Berkat itu lari. Kesemuanya Ayub tidak berdosa. Luar biasa orang ini. Dia tidak berdosa. Ada ayat yang saya temukan, ya, ketika saya membacanya, lalu saya menemukan, coba di spot ya ayat ini, ya, Adek. Lihat, Ayub 27 ayat 1 sampai 3. Ayub 27 ayat 1 sampai 3. Saya mau ambil ayat ini, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Betul?
Coba kita lihat ayat 27. Ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memelihara yang memedihkan hatiku. Ya, memang sebagai manusia dia pedih, tapi ingat dia tidak kecewa. Wajar kalau dia pedih, dia sedih dengan keadaan ini, wajar sebagai manusia itu. Tapi dia tidak berdosa. Lalu dikatakan apa? Ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Artinya selama aku hidup, ayat yang ketiga ini. Maka ini ayat yang keempat. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Haleluya. Ini komitmennya luar biasa. Dia tidak berdosa dengan bibirnya. Dan Allah mengakui itu. Ayub itu tidak berdosa dengan bibirnya. Mau dikatakan ini laki-laki perfect? Mungkin. Mungkin. Lalu ada ayat lagi yang lain. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara. Di ayat yang Ayub 31, ayat yang pertama. Coba kita lihat Ayub 31 ayat yang pertama. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Perhatikan. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Hei laki-laki dengar. Iya. Hei laki-laki dengar, saya pun laki-laki. Saya menetapkan syarat. Tidak akan melihat anak gadis. Bukan berarti kalau lihat tutup mata begini. Tidak. No. Tidak. Artinya apa? Tidak ada keinginan sama sekali. Secantik apapun kamu. Di dalam hatiku hanya Tuhan Allah ada di sini. Ingat ya. Lagi-lagi di sini. Coba kita belajar seperti ini. Mulai hari ini. Adakan dalam hidup saudara. Ada syarat ditetapkan dalam hatiku. Matak bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Ayat 9 dan 10. Jadi orang ini, ya laki-laki ini memang tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Orang ini bersih. Bersih dalam perkataan. Bersih dalam, perempuan. Bersih sekali. Ayub ini orang bersih. Ayat 9 dikatakan, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Ayub tahu itu, walaupun belum muncul ayatnya perjanjian baru itu kan. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Itu kan di perjanjian baru. Tapi sebelum itu sudah ada di sini. Ayub tidak mau apa yang dia tabur, dia akan tuai. Makanya dia tetapkan dalam hatinya, matanya, aku tidak mau lihat perempuan lain. Walaupun aku punya kekayaan. Laki-laki di sini yang kaya, banyak duitnya, jangan lihat perempuan lain ya. Ayo bilang amin dong. Aduh, masa Bapak Gembala saja bilang amin. Jemaatnya juga dong bilang amin. Iya kan? Hei, dengar baik anak pemuda di sini. Jangan dua cewekmu. Satu saja, amin. Iya kan begitu. Ini anakku Wawan ketawa. Pengalaman ya. Waktu masih muda toh. Banyak. Ini orang luar biasa. Maaf ya, saya sudah selesai karena sudah 45 menit loh. Bahkan lebih ya. Nggak ada yang kasih tanda begini? Ya, Debbie tanda begini, betul ya itu. Dia sudah kasih tanda saya. Jadi maaf, saya berhenti di sini. Ya, dan saya minta maaf, saya mungkin mau langsung balik karena saya mau doa berkat. Di gereja. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kau yang butuh pertolongan Tuhan, kau yang butuh dukungan doa, kau butuh mujizat, saudara bisa taruh tangan di dada, saya mau berdoa dari mimbar ini.
Tuhan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pagi ini kami berharap, kami percaya kepada Tuhan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelimpahan terjadi secara ajaib. Karena Tuhan tidak dipengaruhi oleh musim, bahkan di musim yang sangat ekstrim, terburuk, tersulit sekalipun. Bangsa Israel bisa mengalami kelimpahan hanya dalam sekejap. Dan kalau itu dicatat oleh Alkitab, kami percaya Tuhan masih mengerjakannya sampai hari ini. Diberkati umat-Mu dengan ajaib Tuhan, kami mau pulang di tempat ini dengan kemenangan, dengan kekuatan baru. Kami tidak kalah, kami tidak gagal, tapi kami diketemukan oleh Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memberi engkau kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.